pakai yang seperti udah terpasang ini. Jadi konsep tetap pakai slotnya kotak begini, alisnya juga tetap, cuman kita ganti untuk bagian proyektornya aja. Yang bagian dari proyektornya itu adalah lensa dan dia punya reflektor ya. Contohnya kayak gini. Ini contohnya yang nanti mau kita buka, yang mau kita bongkar dari ini. Ini kan HID, ini pakai kabel HID begini. Ini juga bekas bongkaran juga, udah ganti juga. Sama nanti devilnya juga mau kita ganti, karena ini devilnya masih pakai yang biasa ya, kurang terang, kurang bagus. Nanti kita kasih devil yang lebih bagus saja biar warnanya lebih awet juga nanti. Ini kendalanya HID sebenarnya belum terlalu lama pasang, cuman memang speknya yang biasa kurang bagus, terus pakai balasnya yang model fast bright 35 watt, jadi mungkin kepanasan untuk proyektornya, jadi kemungkinan gosong, nggak tahu sih masang di mana ya. Pokoknya motor datang udah kondisinya seperti ini. Nanti mau kita lihat dulu dalamnya, kita copot HID-nya, kita rapi-rapiin lagi sedikit. Sama nanti kabel setnya tetap pakai, cuman kita copotin balas-balasnya gitu ya. Balasnya kita lepas-lepasin karena LED udah nggak pakai balas lagi. Gitu. Jadi ini contoh yang mau nanti kita lepas, yang mau kita pasang nanti contohnya. Nah, ini contoh yang nanti mau kita pasang. Pakai LED. LED ini dalamnya LED, kelihatan kuning-kuning tuh. Oke, biar lebih awet dan hemat energi. Biar lebih hemat energi lagi. Dan untuk sinarnya juga terangnya jangka panjang gitu ya, bukan cuma setahun 2 tahun. Oke, kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana. Pokoknya pantau terus videonya sampai selesai. Oke. Nah, proyektor HID itu memang banyak banget speknya. Jadi kalian mungkin tanya-tanya perbandingan dengan yang ini. Tapi kalau kita di sini bandinginnya nanti dengan spek yang balasnya standar AS, tapi kita pakai lensanya King Kong gitu ya. Jadi ini untuk penjelasan di awal saja. Dan untuk LED-nya kita pakai juga standar billet AS 2,5 in. Seperti yang ada di gambar nih, sebenarnya ada 2 jenis proyektor. Yang bakal kita pakai nantinya ada yang 2,5 in sesuai dengan pesanannya yang dipasang. Nah, ini kira-kira kurang lebih konsep untuk terpasangnya masih tetap sama aja sih sebenarnya sama awal tadi motornya datang. Cuman nih kita ada saran nih. Ini kan pakai dia model slotnya kotak begitu ya. Kalau kita lihat memang agak miring sebelah. Nah, ini memang kalau model slot kotak ini kalau kita buat presisi di bagian Angel A-nya nanti akan pengaruh ke hasil cahayanya. Gitu ya. Jadi serba salah juga kalau misalnya kita bikin Angel A-nya jadi lurus, hasil cahaya jadi miring. Sedangkan kalau kita buat hasil cahayanya tetap lurus, ya mau nggak mau Angel A-nya akan miring kayak gini. Gitu. Jadi menurut kita sarannya mendingan bagusan pakai yang model bulat saja. Sebenarnya bisa sih diakalin kakinya itu, kaki dari slotnya kita panasin, cuman nggak akan lama, nanti kena panas dari HID-nya atau LED-nya dia bakal balik lagi ke posisi semula gitu ya. Jadi mendingan pakai yang model bulat aja gitu. Oke, kita lihat gimana hasilnya kalau udah kepasang di motor. Nah, ini karena LED jadi benar-benar responnya instan ya. Jadi nggak pakai delay lagi kayak waktu HID. Karena kalau HID itu dia balasnya harus ada jeda waktu untuk ngangkat, walaupun yang fast bright sekalipun tetap ada selisih beberapa detik gitu ya. Nah, ini untuk sen standarnya memang dari bawaan motornya sudah pakai sequential mode.
Nah, ini jauh dekat masih tetap bisa berfungsi walaupun pakai biled. Proyektor biled itu proyektor LED ya. Jadi untuk informasi aja, jadi dia pakai LED dan hemat daya, hemat energi. Untuk kelebihannya di jangka panjangnya pun dia akan lebih awet karena proyektornya tidak panas dan tidak terbakar ya. Untuk depresiasinya jangka panjang masih lebih baik dibandingkan dengan yang HID. Nah, ini kita coba hasil tes di jalan. Nah, ini jauh lebih tebal daripada standarnya ya, yang pasti. Kalau untuk HID memang untuk beberapa tipe HID bisa jauh lebih terang, cuman semakin terang HID itu kekurangannya akan semakin panas ya. Jadi untuk umur dari proyektornya juga akan semakin berkurang tentunya, kecuali kalau kalian yang benar-benar penggila sinar aja, mungkin kalian akan lebih puas pakai HID gitu ya. Ini kita coba tes jalanannya, kondisinya memang agak sedikit basah karena habis hujan. Gak apa-apa, biar sekalian aja kita tes kalau kondisi hujan atau jalanan basah seperti apa. Posisi cut off-nya benar-benar pas ada di tengah motor ya, di tengah jalanannya. Mantap, posisi high beamnya juga masih tetap tebal sampai cahaya jauh banget gitu. Pokoknya ini jalanan kan lurus, masih tetap oke buat riding di jalanan sepi. Ini ada lampu jalan ya, jadi benar-benar gelapnya sih nggak gelap total, tapi tetap ada lampu jalan nih, seperti kita jalan hari-hari lah kalau di perkotaan gitu ya. Nah, untuk yang sekarang ini motornya masih standar yang datang. Jadi ceritanya kita mau rubah ini pakai proyektor HID. Nah, kalau HID itu kelebihannya adalah dia pertama, spek yang paling mahalnya untuk HID kurang lebih masih di bawah harga LED ya. Apalagi kalau dibandinginnya dengan proyektor OM. Proyektor yang OM dari mobil itu standarnya udah mahal. Walaupun hasil outputnya nggak begitu terang dibanding yang aftermarket dari biled gitu ya. Jadi untuk proyektor OM LED itu memang harganya jauh lebih mahal karena memang jaminannya QC-nya dealer ya, jadi dari bawaan mobil gitu aja. Nah, kalau ini kita pakein HID, speknya King Kong tadi seperti yang kita bilang, dan untuk lampu utamanya nanti pakai balasnya standar AES. Nanti saklar kiri juga kita mau rubah, saklar kanannya tetap. Pokoknya ini kita coba tes nyala dulu. Nah, ini jauh dekat masih normal juga, motor masih sehat. Oke, kita coba langsung aja lihat gimana kondisi pas udah jadinya. Nah, ini udah selesai proyektornya, jadi tinggal kita pasang ke motor. Ini lagi proses press mika dulu. Jadi setelah ini bakal langsung kita pasang. Nanti kita juga kasih lihat hasil test ride-nya. Kira-kira kayak gimana hasilnya, pokoknya langsung disimak aja videonya sampai selesai guys. Oke, kita lanjut aja. Nah, setelah ini kita pasang di motor. Kita pasang di motornya, habis itu kita bersihin mikanya lagi. Ini di motornya juga udah kepasang untuk saklar old fiction. Jadi ini ada bisa buat matiin. Nah, ini nyala matiin, dia ada 3 step ya. Untuk jauh dekatnya juga bisa, dan ini pas beam sini. Ini sen kanan kiri dan klakson. Jadi mau pakai saklar standar juga sebenarnya bisa, tapi kalau udah pakai proyektor kita rekomendasiin pakai saklar fiction karena
bisa dimatiin total. Jadi begitu dipanasin mesin, lampu utama nggak nyala terus. Nah, terus kalau misalnya mau ganti saklar friction, kita rekomendasiin untuk datang ke lokasi karena banyak kejadian coba-coba ECU-nya jebol gitu ya. Jadi ada error di ECM biasa disebutnya. Pokoknya kalau yang minat bisa langsung ke lokasi. Lampu utama standar pun bisa pakai saklar dari old friction ini. Kanannya standar karena ada modul hazard udah terlanjur dibeli. Nanti setelah terpasang kita benerin lagi posisinya biar bagus seperti apa. Nah itu di bawah tuh flasher hazard tambahannya. Pokoknya ntar kita lihat aja gimana hasilnya. Jangan lupa disaksiin terus sampai selesai. Oke? Nanti kita tes juga di luar karena kebetulan udah malam. Oke, nanti kita lihat aja gimana hasilnya setelah proses press ini selesai. Kira-kira kurang lebih 5-10 menit lah. Oke, langsung aja ke step berikutnya. Nah, ini kita lagi test ride. Ini untuk yang spek HID memang kelihatannya lebih cerah ya, lebih putih gitu ya. Ini speknya pakai bohlam 6000K, balas standar AES, proyektornya, lensanya kita pakai King Kong. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Memang kalau kalian lihat itu pasti lebih terang. Harganya pun sebenarnya lebih murah dibandingkan dengan yang pakai LED, full LED seperti itu. Tapi untuk jangka panjang memang kita lagi lebih ini ya, kita lebih merekomendasikan untuk pakai yang LED guys, karena memang LED pertama hemat daya, nggak panas juga, dia punya proyektornya, jadi umurnya pun akan lebih panjang ya secara logika. Cuman kalau untuk hasil outputnya memang HID itu lebih mantap gitu ya. Ya itulah pilihan kalian aja, sesuaikan dengan kondisinya. Kurang lebih seperti ini. Oke guys, kira-kira seperti itu aja video perbandingan kita kali ini. Keputusan tetap ada di tangan buyer gitu ya, di tangan pemilik. Silahkan kalian pilih yang terbaik gitu ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kira-kira begitu aja guys. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like juga. Sampai jumpa di next video dan bye bye.